Anak kan punya adik perempuan nih. Salah satunya ini hampir lulus kuliah. Ya. Dan punya calon. Itu ketika kemarin itu beliau ditanya Sama si calonnya. sama calon suaminya itu, katanya kalau misalkan nanti untuk menikah mau maharnya apa, kira-kira bagusnya gimana Ustaz? Anak kan ditanya, anak juga bingung jawabnya. Oh gitu. Ya bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Di antara bentuk keistimewaan agama Islam dalam menghargai wanita itu salah satunya menghalalkannya dengan mahar. Sehingga kalau kita baca literasi tentang keindahan agama Islam dan bagaimana sahabat-sahabat Rasul dalam memberikan mahar kepada calonnya. Jadi sebenarnya beragam. Kalau di masyarakat kita kan biasanya emas dan seperangkat alat sholat, gitu kan. Bisa nggak dengan seperangkat alat mandi gitu kan, dan lain sebagainya. Maka kita lihat, yang pertama misalnya ada sahabat yang menjadikan mahar dia itu dengan Islam suaminya, kan? Yang kedua ada yang menjadikan mahar itu dengan memerdekakan hamba saya, memerdekakan lalu dinikahi. Yang ketiga bisa juga dengan uang, ya. Jadi nominal uang ya, zaman dulu misalnya dinar dirham, ya sekarang kita dengan rupiah. Bisa juga di zaman dahulu, zaman sahabat Rasulullah SAW itu, yaitu dengan sandal, ya. Kalau kita sekarang kadang suka ada pernikahan dengan sandal, sebenarnya itu zaman Rasul juga ada gitu, dengan sepasang sandal. Yang kelima, bahwasanya mahar itu boleh dengan makanan. Oh, dengan makanan? Hanya saja kalau udah dimakan kan berarti habis tuh, karena makanan gitu. Jadi ada yang jadikan mahar itu dengan kurma, ya, dengan dengan syair, gandum dan lain sebagainya. Artinya dengan makanan ada. Kalau boleh tahu nih Ustaz, dulu istri-istri Nabi itu ketika dinikahi maharnya apa? Nah, ini sangat penting. Jadi selain bahwasanya mahar itu disebutkan tadi, juga ada sahabat dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Nah, kita sebagai barometer lah. Kita ini punya ibunda kaum muslimin, istri-istri Rasulullah SAW. Kalau ditanya berapa sih mahar istri-istri Rasul itu, gitu kan? Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, berapa sih mahar istri-istri Rasulullah SAW? Maka Aisyah mengatakan itu 12 uqiyah. Jadi 12 uqiyah itu kalau dikonversikan ya sekitar 500 dirham lah. Kalau sekarang dikalikan 60 sampai 70 ribu, ya hampir sekitar 30 juta lah. Wah, lumayan besar juga ya. Oh iya, memang kita harus dipahamkan gini, Kang Norma. Kalau kita seorang laki-laki, berikan mahar sebesar-besarnya kepada calon istri. Kalau calon istri, maka tanamkan pada diri dia untuk meringankan, ya, mahar kepada calon suaminya. Supaya tidak memberatkan ya Ustaz. Supaya tidak memberatkan. Nah, itu kan kondisi kita itu rata-rata ya umumnya gitu. Apalagi anak-anak kampung seperti kita dengan pendapatan yang seadanya. Nah, apalagi kondisi ekonomi sedang begini gitu kan. Itu bagusnya apa Ustaz? Iya. Jadi dalam mahar itu para ulama menyebutkan tidak ada nominal dan maksimal, tidak ada. Walaupun memang ada hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya mahar itu tidak lebih kurang dari 10 dirham. Ya, kalau 10 dirham 60 sampai 70 ribu lah. Artinya agama kita memberikan kemudahan, ya. Artinya seorang istri kalau dia ridho dengan apa yang diberikan mahar dari suami, dengan nominal, dengan mahar yang disebutkan tadi, maka akan sudah terjadi. Itulah indahnya Islam, memberikan kemudahan, kelapangan bagi siapapun yang ingin menikah dengan cara yang sangat mudah. Itu. Kalau misalkan Ustaz ada yang maharnya itu dengan bacaan Quran atau bacaan yang lain, ada syaratnya nggak itu Ustaz? Para ulama mengatakan sebagaimana hadis yang
seseorang datang kepada Rasul menghibahkan dirinya untuk dinikahi seorang wanita, maka singkat cerita bahwasanya yang melamarnya itu tidak ada yang bisa dia jadikan mahar, tapi dia memang keinginan untuk menikah. Maka Rasulullah SAW bertanya, kamu punya hafalan apa tidak? Punya, ya. Dia menyebutkan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran jadi maharnya, tapi Rasul memberikan syarat sini, itu mengajari istri dari mahar yang dia jadikan sebagai apa? Dari bacaan tadi itu. Bacaan tadi seperti harus itu. Tidak cuma dibacakan aja. Tidak hanya sekedar dibaca. Baik. Wallahu taala Syukran. a'la wa a'lam.